Halo, tes. Oke. Selamat malam semuanya. Udah dapat link baru semua kan ya? Mohon maaf tadi ya begitulah ya. Link eh, kelas yang sudah saya posting ternyata dipakai. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita bikin link kelas baru aja. Oke, selamat malam ya semuanya. Hari ini kemarin kita akhirnya udah selesai belajar tema 4 ya, yaitu tema 4 budaya. Jadi mulai dari tema pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, kita sudah belajar banyak hal, mulai dari belajar unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, kemudian belajar tentang puisi, belajar tentang jenis-jenis pantun, puisi lama, puisi baru, pantun modern. Jenis-jenis apa sih? Jenis-jenis puisi lama yang terdiri dari pantun, gurindam dan lain sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan bab 5 yang mana adalah bab terakhir di semester pertama kita ini. Nah, akan ada 4 bab utama yang akan kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama, subbab yang pertama yaitu menanggapi siaran dan informasi dari media elektronik yang didengarkan. Kemudian yang kedua, menemukan dan mendiskusikan nilai-nilai dalam cerita pendek. Ini kayaknya udah dua yang ini udah ya. Lupa saya minggu lalu kita belajar apa. Oh ini nih. Kita minggu lalu, ini udah minggu lalu. Mungkin akan kita ulang-ulang sedikit. Kemudian dua subbab terakhir yaitu menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah menulis puisi baru. Kalau kemarin kita belajar tentang puisi lama yang jenis-jenisnya ada pantun, gurindam, syair, ada rima, iramanya seperti apa, ada aturannya ya kalau yang puisi lama. Nah, berbeda nanti dengan puisi baru. Nanti kita akan lihat dia seperti apa. Oke, kita langsung saja. Nah, ini seperti minggu lalu ya, sudah kita bahas tentang mendengarkan itu apa, kemudian mendengar itu apa. Tunggu sebentar. Saya mau buka jurnal dulu. Oke. Sampai di mendengar dan mendengarkan ya. Jadi udah tahu bedanya mendengar apa, kemudian mendengarkan apa. Nah, kalau mendengarkan tentunya ada usaha dari kita ya untuk lebih fokus, lebih mau berkonsentrasi untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang. Berbeda dengan kalau hanya mendengar saja, terkesan tidak ada usaha ya. Nah ini kalau mendengar terkesan kurang disengaja atau hanya berjalan begitu saja. Jadi misalnya kalau kita mendengar sesuatu, belum tentu kita paham akan dengan apa yang kita dengarkan tersebut. Berbeda dengan kalau kita sengaja melakukan kegiatan mendengar atau biasa disebut dengan mendengarkan, maka harusnya di akhir kegiatan tersebut kita akan mampu membuat kesimpulan ataupun memahami informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber. Itu bedanya kegiatan mendengar dan juga mendengarkan. Nah ini seperti yang saya sudah jelaskan minggu lalu juga, kalau persiapannya tentu aja kita pelajari dulu
topik apa yang akan kita dengarkan ya. Apakah dia mengenai pendidikan, apa dia mengenai politik, apa mengenai sosial budaya, atau mungkin mengenai topik-topik yang hangat saat ini dan sebagainya. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan mendengarkan, kita pelajari dulu ya. Kalau emang tentang politik saat ini dia sedang ngomongin tentang apa sih? Jadi kita nggak katrok-katrok amat begitu disuruh untuk mendengarkan informasi dari media elektronik. Kemudian yang kedua, mempersiapkan alat yang berfungsi untuk merekam. Tadi saya nyasar. Saya juga nyasar sih tadi itu. Begitu saya buka link kelas saya, loh kok kelas PPKN? Ya sudahlah ya. Kemudian yang kedua yaitu kita siapin alat nih untuk merekam atau mencatat informasi penting. Entah itu alat perekam yang elektronik itu, atau mungkin teman-teman mau bawa buku, pulpen, pensil untuk mencatat, ya itu tergantung teman-teman enaknya kayak gimana. Kemudian yang ketiga, jangan lupa adalah mempersiapkan diri untuk konsentrasi yang cukup. Kemudian yang keempat, mungkin ada beberapa persiapan diri yang lain yang teman-teman harus persiapkan ya. Nah, itu tadi persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan mendengar. Nah, indikator bahwa kegiatan mendengarkan ini bisa dibilang atau dikatakan berhasil ada 3 ya. Yang pertama, kalau kita bisa menyebutkan kembali isi informasi yang kita dengarkan, maka kita berhasil mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Kemudian kedua, kalau kita berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan, berarti itu juga termasuk indikator keberhasilan terhadap kegiatan mendengarkan. Kemudian yang terakhir nih, kalau kita mampu menyimpulkan keseluruhan isi informasi yang kita dengar tadi, oh ternyata maksudnya narasumber tuh intinya dia tuh bilang begini. Nah itu kalau kita berhasil memberikan kesimpulan, berarti kita berhasil melakukan kegiatan mendengarkan. Nah, jadi ini 3 indikator digabungkan jadi 1. Nah, itu berarti kita sudah bisa fokus dan sudah bisa berkonsentrasi melakukan kegiatan mendengarkan. Nah, selain itu tadi adalah kegiatan mendengarkan informasi. Nah, setelah kita mendengarkan informasi tersebut, biasanya kan pasti akan ada yang namanya tanggapan ya. Tanggapan dari orang-orang yang mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, apa sih kegiatan memberikan tanggapan itu? Nah, kalau memberikan tanggapan ini adalah kegiatan memberikan masukan, kritikan, atau juga bisa berupa pujian dari berbagai segi yang mungkin dirasa kurang sesuai atau kurang sependapat dengan apa sudut pandang kita gitu ya. Jadi kegiatan memberikan tanggapan ini tidak bisa kita lakukan ngasal gitu ya, tanpa bukti yang jelas, tanpa alasan yang logis, atau tanpa alasan yang mendukung sebuah tanggapan. Jadi jangan hanya sok-sokan nanggapi sesuatu gitu, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada bukti-bukti yang menguatkan gitu ya. Jadi kalau kita melakukan memberikan tanggapan kepada seorang narasumber, harus ada alasan yang logis yang kita sertakan gitu ya. Jangan sampai saya setuju, saya tidak setuju, ya udah karena saya nggak setuju aja, nggak ada alasannya ya. Nah itu tidak benar.
harusnya ada contohnya. Oh, minggu lalu udah saya beritahu ya contohnya. Kemudian ini subbab yang kedua, yaitu menemukan dan mendiskusikan nilai-nilai dalam cerita pendek. Nah, ini udah dari bab kemarin-kemarin, sudah sering banget kita diskusi tentang nilai-nilai, entah itu dalam cerita pendek, entah itu dalam kutipan novel, entah itu di dalam kutipan puisi dan sebagainya ya. Jadi sudah pasti jelas ada dua ya, entah itu di cerpen, di novel maupun di puisi. Nilai-nilai yang unsur-unsur yang ada itu pasti unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsik, nah di sini kita akan karena yang kita bahas adalah mendiskusikan nilai-nilai, yang mana nilai-nilai itu sendiri masuk ke dalam unsur ekstrinsik karya sastra ya. Nah, unsur ekstrinsik karya sastra ini adalah rangkaian unsur yang ada di luar karya sastra. Contohnya apa? Nilai sosial, nilai budaya, status sosial tokoh yang ditempelkan pengarang pada tokohnya, aspek moralitas dan religius yang digunakan dan sebagainya ya. Jadi ada bermacam-macam contoh nilai-nilai yang bisa kita ambil atau bisa kita petik dalam sebuah cerita pendek. Contohnya adalah seperti kutipan cerita pendek yang judulnya Jodoh. Nah, yang mana di sini dikatakan bahwa si Badri ini sudah sangat terlambat untuk memperoleh istri ya. Di sini diceritakan bahwa unsur-unsur nilai budaya adat Minangkabau ternyata. Oh ya, Minangkabau ya, bukan Batak. Adat Minangkabau yang sangat kental ya, bahwa sosok Badri ini dimunculkan sebagai sosok yang dilahirkan dari pasangan yang berbeda latar budaya. Ya, benar sekali Mbak Sini, cerpen yang kemarin ini. Kita ulang-ulang sedikit. Nah, sampai mana sih tadi? Ya, jadi intinya nilai-nilai yang ada dalam kutipan cerpen ini adalah nilai sosial budaya adat Minangkabau. Yang gimana dia harus milih istri lah, atau harus perempuan lagi. Pasangan yang seperti apa yang dia inginkan. Nih, paling kurang 160 tingginya lah, kemudian apalagi nih, pokoknya dan syarat-syarat yang lain yang diinginkan oleh seorang Badri untuk menjadi pasangannya. Iya, kriteria pasangan. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam kutipan cerpen tadi adalah nilai-nilai sosial budaya dalam adat Minangkabau. Nah, kemudian ke subbab yang C, yaitu tentang menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Kalau yang tadi unsur ekstrinsik ya, ada nilai-nilai sosial budaya pada suatu daerah di Indonesia. Nah, kalau ini unsur-unsur intrinsik ya. Nah, unsur intrinsik sudah jelas ya, berarti kebalikan dari unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, apa aja? Ada tokoh ya, siapa aja itu tokohnya, bisa si anak nih, ada si ibu, ada si bapak, ada si kakek, ada nenek. Sini ada anaknya yang cewek, ini anak cowok, anak cewek, terus entahlah ini siapa, ini mungkin tante atau ini ponakan ya. Jadi tokoh-tokohnya bisa beragam ya di dalam sebuah cerpen. Kemudian ada setting atau latar cerita juga ya. Jadi setting latar cerita ini
ada dua jenis. Ada setting waktu dan juga ada setting tempat. Oh, ditambah lagi satu lagi, biasanya ada setting suasana. Suasananya apakah suasana yang bikin galau gitu. Kemudian kalau tempat mungkin contohnya di sebuah gubuk lah, di gubuk mungkin, atau kalau waktu mungkin tanggal 8 Desember dan seterusnya ya. Jadi walaupun ada beberapa cerpen, bukan beberapa, mungkin ada banyak cerpen yang tidak secara spesifik menjelaskan latar ceritanya seperti apa, itu nggak masalah, yang penting dia punya latar. Misalnya kalau waktu dia bisa bilang pada suatu hari atau di suatu senja, atau mungkin pada zaman dahulu. Nah, itu termasuk setting, mengindikasikan bahwa cerpen tersebut juga memiliki setting waktu. Kemudian yang ketiga, ada alur atau jalan cerita. Nah, alur jalan cerita ini juga ada 3. Ada alur mundur, ada alur maju, dan ada alur campuran ya, yaitu campuran antara alur mundur dan juga alur maju. Di gubuk derita, gubuknya penuh derita ya Mbak Fuada. Jadi ada 3, alur mundur, alur maju, alur campuran. Nah, kalau alur mundur ya itu berarti ceritanya diceritakan dari dia, mungkin dari dia besar, kemudian flashback ke zaman waktu dia masih kecil, itu kayak apa, dulu dibesarkan dari keluarga seperti apa, sekolahnya bagaimana. Itu biasanya kalau alur mundur ya, cerita-cerita yang flashback. Kalau alur maju ya sudah jelas nih, kebanyakan rata-rata cerita pasti pakai alur yang model begini. Nah, ada juga nih yang alur campuran ya, dia menggunakan gabungan antara alur mundur dan juga alur maju. Kemudian maju mundur cantik ya, kayak Syahrini. Kemudian ada sudut pandang penceritaan atau point of view. Biasanya kan kalau di novel, di cerpen-cerpen itu kan pasti ada yang aku Aku adalah seorang kapiten loh, itulah lagu. Aku adalah seorang wanita yang bla 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 apa gitu segala macam. Jadi ada sudut pandang akuan ya. Pokoknya kalau isi novelnya menggunakan kata-kata akuan, menggunakan kata-kata aku, itu sudut pandangnya akuan. Jadi si penulis novel merasa dialah tokoh yang berada di dalam cerita tersebut. Beda kalau misalnya ada si pengarang atau penulis novel yang menggunakan sudut pandang diaan. Jadi ya dia pakai kata-kata dia tinggal bersama orang tuanya, bla 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 bla, orang tuanya. Nah, diaan ini sudut pandang, termasuk sudut pandang orang ketiga ya, namanya orang ketiga. Dia mereka itu adalah orang ketiga. Kalau aku itu berarti orang pertama. Sudut pandang orang pertama. Iya, benar sekali Mbak Shini. Kemudian kalau sudut pandang orang kedua itu biasanya kamu. Tapi jarang-jarang di novel menggunakan kata kamu ya, kecuali ada unsur percakapannya. Jadi pakai aku, kamu, lo, gue, atau apa segala macam. Tapi nggak pernah ya, biasanya cerpen, novel, atau puisi hanya ada 2 ini, sudut pandang akuan yang mana disebut sudut pandang orang pertama, dan yang kedua adalah sudut pandang diaan atau sudut pandang orang ketiga. Jadi nanti kalau di soalannya kayak gini-gini, berarti jawabannya kalau nggak sudut pandang orang pertama ya sudut pandang orang ketiga, karena sudut pandang orang kedua nggak ada ya, apalagi orang keempat. Atau mungkin ada yang mau jadi wanita keempat. Kemudian yang terakhir adalah
tema penceritaan. Jadi kalau yang ini sudah jelas ya, tema adalah landasan yang membangun sebuah cerita atau cerpen tersebut terjadi. Kalau nggak ada tema, ya nggak ada cerpen tersebut. Jadi karena sebelum mau bikin cerpen, pasti kita harus mikirin dulu kira-kira tema yang menarik apa, tema yang bisa dibaca oleh semua pembaca yang seperti apa dan sebagainya. Tetap harus difikirkan. Oh, ini penjelasan lebih detailnya lagi. Jadi tokoh, yang dimaksud dengan tokoh itu adalah pelaku yang memerankan peristiwa di dalam cerita sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita, disebut dengan tokoh. Ini apa sih yang saya tulis? Jadi istilah tokoh ini merujuk pada orangnya ya. Intinya istilah tokoh ini merujuk pada orangnya atau pelaku ceritanya. Nah, tokoh di dalam cerita ini seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita ya. Jadi jelas sudah pasti punya watak-watak tertentu ya. Seperti kita manusia, sifat antara manusia yang satu dengan yang lainnya jelas berbeda-beda ya. Bahkan orang yang lahirnya kembar, karakteristiknya juga bisa berbeda. Nah, jadi para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita ini juga nanti di dalam cerpen tersebut akan memiliki peranan yang berbeda-beda, tergantung dia berperan mempunyai karakter sifat seperti apa. Kalau misalnya dia antagonis, berarti kan dia yang jahat ya. Ya, antagonis dia yang jahat ya. Mungkin nanti di cerpen tersebut kerjaannya dia bakar-bakar rumah orang, atau kerjaannya dia marah-marah, ngomel-ngomel dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia tokoh protagonis, maka peranannya mungkin ya dia orang yang baik, rajin, suka menabung, tidak suka berbohong ya, dan sebagainya. Itu kalau dia protagonis. Pengarang biasanya menggunakan beberapa teknik dan cara untuk menghadirkan tokoh di dalam novel yang dihasilkannya ya. Iya, benar sekali Mbak Lilis dan Mbak Fuadah, yang protagonis biasanya baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung, biasanya yang protagonis. Oh, ini kalau ada dua jenis tokoh ya, ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita. Samalah kalau kita nonton sinetron yang ada di zaman sekarang atau zaman dulu juga, ada dua jenis tokoh ya pasti yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah tokoh sentral. Mbak Fuada anak soleh ya. Tokoh sentral dan tokoh periferal atau bisa bilang tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini tokoh tambahan bukan berarti dia yang di sinetron yang dia lewat-lewat, yang jadi tukang sayur lewat, atau mungkin dia jadi yang orang-orang lewat di jalanan. Nah, bukan itu ya. Kalau itu mah namanya tokoh apa sih? Tokoh figuran kali ya, entahlah. Kalau tokoh periferal ini dia paling enggak masih muncul di beberapa cerita gitu ya, atau di beberapa scene di dalam suatu gambar, dan dia ada keterlibatan lah sedikit walaupun sedikit. Jadi yang pertama kita bahas dulu tokoh sentral. Nah, tokoh sentral ini tokoh yang diutamakan ya, jelas tokoh utama ya. Kalau yang di contoh cerita bawang merah bawang putih, tokoh sentralnya ya si bawang merah sama bawang putih, sama mamanya, sama siapa lagi lupa ya, pokoknya itulah. Kalau tokoh periferalnya di bawang merah bawang putih itu adalah mungkin saudaranya bawang merah gitu ya, yang sesekali muncul, atau mungkin
saudaranya mamanya bawang merah lah, siapa ya terserah. Oh, kakek nenek, ya bener kakek nenek itu juga termasuk tokoh periferal di cerita bawang merah bawang putih ya. Apa bener sih bawang merah bawang putih punya kakek nenek aja, saya nih nggak tahu nih, lupa nih tuh cerita. Itu jadi ada 2 jenis tokoh ya, tokoh utama dan juga tokoh periferal. Ya kayak tadi ya ada tokoh, nah ini nih ada ini siapa nih ya, ini anak cowoknya masih bayi, terus ini anak ceweknya masih bayi, ini ada kakek, ada nenek, terus ini nih ibunya nih, harusnya ini ibunya, bapaknya, terus ini anaknya yang agak gedean, ada 2 cowok sama cewek. Nah ya itulah pokoknya, itu 2 jenis tokoh. Nah, ini yang kayak saya sebutin tadi, ini ada tokoh protagonis dan antagonis. Contohnya kayak bawang merah sama bawang putih kan. Bawang putihnya protagonis, terus antagonisnya bawang merah. Terus ada bawang bombay juga. Nah, ini nggak tahu nih dia termasuk apa tuh. Kalau bawang bombay dia termasuk yang protagonis apa antagonis, nggak tahu tuh saya. Oh iya, ada kakek Budi sama nenek Budi juga ya. Oh iya, sama ibunya bawang merah. Nah, itu dia antagonis juga tuh kalau ibunya bawang merah, ibunya bawang merah. Nah, untuk menentukan tokoh utama atau tokoh sentral di dalam sebuah cerita bisa kita lakukan dengan 3 cara. Bawang daun. Ya, bawang daun juga ya. Bawang bombay, bawang daun. Ya, sebutkan bawang-bawang apa lagi yang biasa buat masak. Sekalian aja kita tutorial masak di sini ya, Mbak-mbak. Bawang daun. Bawang apa lagi, macam-macam bawang nih. Ada apa sih tadi? Oh, 3 cara. Pertama, biasanya tokoh sentral atau tokoh utama itu yang paling terlibat dengan makna atau tema. Dan biasanya kalau kita baca cerpen, baca novel, di di paragraf pertama pun udah muncul tuh si tokoh sentral biasanya ya. Biasanya. Kemudian yang kedua, tokoh itu sekolah bawang. Oh ya bawang goreng tuh ada, benar sekali. Aduh, jadi ngidam bawang goreng nih. Pengen makan bawang goreng. Kemudian latar tempatnya si bawang putih, bawang merah dan bawang merah ini adalah di sekolah bawang ya, seperti yang dibilang oleh Mbak Fuadah ya, latar tempatnya di sekolah bawang, semuanya serba bawang. Kedua tadi, jadi yang pertama untuk menentukan dia itu tokoh sentral apa bukan. Nah, biasanya tokoh sentral itu pasti dia yang paling terlibat di dalam makna atau tema cerpen tersebut. Kemudian yang kedua, tokoh itu biasanya yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain gitu ya, yang paling banyak keterlibatannya dengan tokoh lain. Ketiga, tokoh itu yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Jadi kalau di film-film dia terus dari A sampai Z, scene-nya cuman dia mulu ya, nggak ada orang lain. Itu kalau kita mau menentukan yang mana tokoh utama atau tokoh sentral. Nah tuh ada ayam bawang juga, Indomie ya. Ini jadinya malah masak-masakan. Aduh, jadi lapar kan malam-malam gini. Ntar saya mau bikin Indomie kalau gitu. Indomie ayam bawang. Ya, sambil dipikirkan lagi apalagi bawang-bawangan yang ada ya. Ayam bawang, bawang bombay, bawang daun, bawang goreng. Kemudian tokoh di dalam cerita biasanya juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya ya.
fungsinya yaitu fungsi penampilan tokoh di dalam keseluruhan cerita. Nah, fungsi penampilan tokoh ini merupakan keberadaan tokoh dihubungkan dengan perilakunya ya, dengan perilaku pembaca yang sering melakukan identifikasi dan melibatkan diri secara emosional dengan tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Nah, berdasarkan fungsi penampilan, tokoh biasanya bisa kita bedakan ke dalam tokoh protagonis dan juga antagonis. Jadi kalau yang protagonis tadi contohnya kayak si bawang putih, kalau antagonis bawang merah gitu ya. Nah, kalau bawang bombay, bawang daun, bawang goreng nih kira-kira dia masuk yang mana ya? Tengah-tengah lah dia ya, nggak protagonis, nggak antagonis ya. Kemudian tokoh protagonis ini adalah tokoh yang biasanya dikagumi ya, tokoh yang merupakan refleksi dari norma dan nilai yang ideal bagi pembaca. Nah, jadi tokoh yang biasanya baik-baik aja, yang kelakuannya biasanya ditiru oleh pembacanya ya. Kemudian kalau yang antagonis, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Bawangnya kontong. Nah, kontong itu apa mbak sini? Bawang gosong. Nah iya, nambah satu lagi. Bawang gosong. Bawang gosong. Apalagi tuh, bawang rebus, ada nggak bawang rebus? Ya, ini lama-lama nanti kita ini ya, dari bawang-bawang yang ada ini kita langsung aja bikin tahap-tahap cara membuat masakan, membuat suatu masakan. Nah, jadi protagonis ini ada masak sup, Miss. Masuk data. Oh iya. Oh, kalau masak sup, oh benar sekali ya. Kalau masak sup kan bawangnya juga tetap harus digoreng, bukan digoreng terus ditaburin. Kalau bawangnya yang masih mentah kita langsung rebus itu ada nggak ya? Enak nggak ya dimakan? Ya, kayaknya nggak enak deh. Masa bawang direbus? Bawang kukus. Bawang kukus buat sambal. Enak emangnya Mbak Novitri. Bawang kecap. Bawang kecap. Oh iya, boleh. Bawang kecap. Ini kenapa kita malah main kosakata bawang? Coba, alah, nggak apa-apa. Kita mainan ya sekali-kali, biar nggak bosen juga. Nah, dari ini, buat sambal sate, bawang. Oh iya, bawang kecap buat sambal. Oh, bawang kukus. Oh, bawang kukus buat sambal sate. Oh, baru pernah dengar tuh bawang bisa dikukus. Boleh juga tuh. Bawang kukus buat sambal sate. Ini lama-lama kita buka YouTube aja ya, terus kita lihat tutorial memasak. Laper nih, jadinya nyebut bawang-bawang kan. Ini ntar lagi habis ngajar saya bikin Indomie nih. Nah, tokoh tambahan. Nah, kalau tokoh tambahan sudah jelas dia tokoh ini ya. Tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan dan kehadirannya itu hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung dan hanya tampil menjadi latar belakang cerita. Nah, itu contohnya kayak yang tadi itu. Kalau bawang putih, bawang merah sama ibunya bawang merah itu kan dia mereka tokoh utama ya. Kalau tokoh tambahan ya ada kakeknya bawang merah atau neneknya bawang merah. Atau siapalah itulah, teman-temannya bawang merah. Nah, itu teman-temannya bawang merah sama bawang putih. Itu mereka termasuk tokoh tambahan. Nah, ciri-ciri dari tokoh tambahan ini biasanya adalah dia adalah tokoh yang mendukung tokoh utama ya, yang mendukung yaitu mungkin ya teman-temannya si bawang merah dan bawang putih atau keluarga terdekatnya bawang merah bawang putih. Kemudian yang kedua, dia adalah tokoh yang hanya diberi komentar ala kadarnya. Nah, berbeda dengan tokoh utama, kalau di sebuah cerpen
pasti akan dijelaskan mungkin secara detail oleh si pengarang bahwa si tokoh utama nih karakternya kayak gini gini gini, perawakannya begini begini begini. Berbeda dengan kalau tokoh tambahan si kakek neneknya bawang putih atau bawang merah, tidak akan sedetail itu ya dijelaskan oleh si penulis cerpen. Jadi hanya beri komentar ala kadarnya. Jadi dia hanya sambil lalu, hanya sekedar lewat aja. Mantannya. Iya benar sekali. Jadi ada pemain cadangan. Ada mantannya bawang merah dan bawang putih ya sebagai tokoh tambahan. Boleh, boleh, boleh. Ide bagus. Mantannya bawang merah, bawang putih. Tahu aja nih Mbak Rina Rianti kalau bawang merah, bawang putih punya mantan. Kalau dibilang pemain mantan, wah masa nggak tahu mantan Mbak Sini? Coba tanya ke Mbak Rina Rianti yang sudah lebih berpengalaman. Tadi yang nyebut mantan siapa sih? Mbak Novitri ya? Mbak Katarina, pemain tadi kayaknya Mbak Rina. Oh, aduh salah baca. Ternyata yang menyebut mantan adalah Mbak Novitri. Oke, nggak apa-apa yang telat masuk aja. Oh, kelasnya penuh ya? Berarti ada gelombang kedua dong, atau gimana nih? Apakah masih ada yang mau masuk? Beneran sampai 50? Oke. Oh ini apa? Ini yang udah ini ya? Kayaknya ini udah yang baru, berarti udah nggak perlu 2 kelas lagi ya. Oke, oke, sip, 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 sip. Ya, ya, ini kayaknya udah kelas yang dibeli yang baru. Udah bisa sampai 100 orang. Tadi apa tadi? Oh, Mbak Rina Rianti bilang pemain cadangan. Kalau pemain cadangan beda lagi. Pemain cadangan itu biasanya bahasa Inggrisnya tuh apa ya? Orang bilang stuntman gitu ya. Atau pemain pengganti gitulah ya. Nah, ini biasanya kalau di film-film misalnya kayak ada adegan apa sih? Adegan loncat-loncat lah, berkelahi lah, atau adegan yang berbahaya gitulah, adegan-adegan berbahaya gitu baru ya biasanya pakai pemain cadangan gitu ya. Kalau emang si aktor utama tidak sanggup melakukan adegan tersebut atau takut terjadi kenapa-napa, nah pemain cadangan ini sendiri juga nggak sembarangan, mereka ini ya sudah profesional dan sudah dilatih gitu ya. Jadi tokoh tambahan itu beda ya dengan pemain cadangan, dan biasanya kalau di cerpen mah pemain cadangan nggak ada. Biasanya nggak ada. Kalau tokoh-tokoh cadangan atau pemain cadangan biasanya paling ada yang adanya yang di film-film kayak gitu-gitu ya, sinetron-sinetron. Kalau di novel, cerpen, puisi nggak ada tuh namanya pemain cadangan. Iya benar sekali, film laga biasanya ada pemain cadangannya ya, film-film action, film-film apalagi sih yang banyak pemain cadangan. Mantan kan umum Miss, ada mantan guru. Oh iya bener. Ada mantan guru, ada mantan teman gitu ya. Ada mantan anu dan sebagainya. Jadi mantan ada banyak. Mantan itu kelapa peras Mbak. Oh itu santan Mbak Fatmawati, bukan mantan ya. Bener gak sih? Kelapa peras santan kan ya? Mantan makanan tambahan. Ya boleh juga tuh makanan tambahan di malam hari ya kalau lagi lapar. Mantan kayaknya barang bekas. Apaan tuh mantan kayaknya barang bekas?
Guru kok mantan Miss? Oh iya tuh, itu siapa tuh yang jawab mantan guru? Entahlah, saya juga nggak paham kenapa ada mantan guru. Oh, adanya biasanya mantan presiden. Nah, itu tuh. Mantan presiden kita, Bapak SBY. Mantan apa lagi ya? Mungkin mantan TNI dan mantan lainnya. Mantan menteri. Banyak jenis mantan. Ini malah kenapa bahas mantan? Nah, itu tadi tokoh tambahan ya, tokoh yang hanya munculnya sedikit aja dalam cerita. Dia hanya sebagai pendukung aja di dalam cerita tersebut, tidak terlalu berpengaruh ke dalam cerita. Itu tokoh tambahan. Kemudian ada setting atau latar cerita. Nah, setting atau latar cerita ini adalah unsur yang menunjukkan kepada kita di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, dan dalam suasana apa kejadian tersebut berlangsung. Nah, deskripsi latar dalam karya sastra secara garis besar dapat kita kategorikan dalam 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga seharusnya sih latar suasana, tapi kenapa di sini ada latar sosial? Sorry, ini salah. Mungkin ada latar sosial ya, mungkin. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara umum dan garis besar, yang biasanya dipakai adalah tempat, waktu, dan juga suasana. Itu settingan latar. Latar belakang. Oh, Mbak Fuada jadi mengingatkan tentang buku tesis saya ya. Ada latar belakangnya, ada apa sih namanya, teori, ada teori dan fundamental lah, apalah. Nah, itu kalau mau bikin ini ya, mau bikin karya ilmiah ya, atau mau bikin skripsi tuh, kalau buat teman-teman nanti yang masuk ke UT ya, jadi ada latar belakang. Kayaknya di sini ada latar sosial deh nanti. Oh iya, berarti ada latar tambahan ya, satunya yaitu latar sosial. Oke, kita bahas dulu latar tempat. Nah, latar tempat adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis ya. Ini sudah jelas, berarti dalam bentuk yang konkret dapat disebutkan sebagai contoh bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Kubah. Oh, ini yang dari buku nih. Yang dari buku, ini yang dari buku ada penggalan cerita yang judulnya cerpen, penggalan cerpen atau novel nggak salah tuh, yang judulnya Kubah. Nah, yang cerita dalam Kubah ini dinyatakan bahwa dia berlangsung di Pulau B, yaitu di Pagetan. Ada di Istana Lopajang, di rumah, di sawah, di masjid, itu semuanya adalah contoh latar tempat ya. Ya, benar sekali Mbak Sini, keterangan tempat lah. Kemudian kalau latar waktu, yang ini sudah jelas kalau yang tadi berkaitan dengan geografis ya atau tempat, waktu berarti yang historis. Oke, Mbak Sundia, selamat bekerja. Nah, jadi latar waktu ini berkaitan dengan masalah historis. Contohnya ada masa sebelum geger Oktober 1965, atau pada masa sesudah geger Oktober 1965, sesudah pengakuan dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting ada waktu, tanggal, atau mungkin ada keterangan seperti pada suatu waktu, pada suatu hari, itu sudah termasuk latar waktu ya. Dan seterusnya masih banyak contoh-contoh latar waktu. Kemudian latar sosial. Iya, pagi, siang, malam juga disebut dengan latar waktu. Di suatu pagi aku bertemu dengannya bla 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 bla. Nah, itu juga sudah termasuk
latar waktu ya. Kemudian setelah ada latar waktu dan juga latar tempat, biasanya ini ada tambahan latar suasana ya. Latar suasana, misalnya apakah suasananya gelap gulita atau mencengkeram lah apa, dan seterusnya. Itu contoh-contoh suasana, apakah dia gelap, apakah dia terang, itu suasana ya. Kalau latar sosial ini berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Jadi tadi kalau secara garis besar sebenarnya ada latar waktu, kemudian latar suasana, dan latar tempat. Nah, biasanya ada latar tambahan mungkin ya di beberapa cerpen. Jadi ada latar sosial juga. Jadi total ada 4 latar ya. Nah, latar sosial ini adalah latar yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Nah, latar sosial ini merupakan lukisan status yang menunjukkan hakikat seorang atau beberapa orang tokoh di dalam masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi ini statusnya di dalam kehidupan sosialnya dapat digolongkan menurut tingkatannya. Contohnya seperti apakah dia latar sosial bawah atau rendah, apakah dia latar sosial menengah, apakah dia latar sosial tinggi. Contohnya, kalau di lingkungan petani dia masuk latar sosial yang mana, kalau lingkungan politikus atau kalangan tahanan politik dan seterusnya ya. Bisa dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang latar sosial mereka, apakah yang bawah atau rendah, apakah yang menengah, ataukah yang tinggi. Biasanya kalau yang tinggi itu kan contohnya kayak yang pejabat-pejabat gitu ya, yang di dalam cerpen-cerpen. Latar sosial menengah ini mungkin warga-warga desa gitu ya, warga-warga desa atau teman-teman atau bawahan si pejabat dan sebagainya. Itu contoh-contoh untuk latar sosial. Nah, kemudian selanjutnya sudah ada baru yang kita bahas baru satu ya. Tadi yang kita bahas adalah mengenai tokoh dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua tadi kita sudah bahas tentang latar, dan yang masuk yang ketiga kita bahas tentang alur atau jalan cerita. Nah, biasanya struktur alur sebuah cerita bisa kita bagi secara umum menjadi 3 bagian ya, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Nanti struktur alur yang awal, tengah, dan akhir ini akan dirinci lagi ke dalam bagian-bagian kecil lainnya. Jadi nanti akan bisa tersusun sebuah cerita. Jadi biasanya kalau bagian awal pastinya kan cerita pengarang. Pada awal cerita, si pengarang ini melakukan eksposisi ya. Biasanya ya dia memperkenalkan tokohnya seperti apa, atau misalnya di awal-awal dia melukiskan keadaan tertentu, misalnya
latar suasana di era tahun 1950-an lah seperti apa dan seterusnya ya. Biasanya kalau di awal-awal cerita pasti ada hal-hal tersebut disampaikan oleh sang pengarang. Kemudian setelah memperkenalkan tokoh maupun melukiskan keadaan tertentu, nah tokoh-tokoh biasanya akan mulai ya di tengah-tengah biasanya mulai menunjukkan perilaku tertentu. Misalnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga lahirlah sebuah peristiwa maupun konflik tertentu. Jadi awalnya sudah diperkenalkan tokoh, kemudian tokohnya saling berhubungan dengan tokoh lain, kemudian akhirnya muncul sebuah permasalahan atau sebuah konflik. Nah, dari konflik itu akan menuju ke komplikasi, setelah komplikasi akan mencapai klimaks ya. Nah, puncak dari komplikasi ini ya, yang tertinggi memerlukan penyelesaian atau pemecahan. Jadi dari konflik, komplikasi, klimaks. Nah, klimaks ini udah puncak yang paling tinggi ya. Puncak komplikasi yang paling tinggi itu disebut dengan klimaks. Nah, pada perkembangan titik ini, pembaca nanti disuguhi suatu pergumulan konflik dengan tegangan yang terkuat dan akhirnya meluncur menuju akhir. Jadi awal memperkenalkan tokoh atau menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan tertentu. Oke, Mbak Lilis. Kemudian di tengah-tengah si tokoh-tokoh ini mulai menunjukkan perilakunya, mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain, muncullah sebuah konflik. Dari konflik jadi komplikasi, dari komplikasi kemudian menjadi klimaks ya. Dari klimaks biasanya kalau di ending pasti akan ada penyelesaiannya ya, entah dia happy ending atau dia sad ending atau mungkin endingnya membingungkan ya, itu biasanya tergantung si pengarang ya mau bikin ceritanya kayak apa ya. Happy ending ya, kita sih maunya semua happy ending. Nah, kalau kita lihat dari urutan kronologisnya, seperti yang saya udah bilang kemarin tadi, alur dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran ya. Nah, pada alur maju atau yang bisa disebut dengan alur progresif, penulis menyajikan jalan ceritanya secara berurutan dimulai dari tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian secara urut dan tidak diacak ya. Itu kalau dia memakai alur maju. Itu kalau dia memakai alur maju. Nah, jadi ada pertama pendahuluan ya atau perkenalan tokoh, kemudian penampilan masalah, puncak ketegangan ya atau klimaks. Kemudian ketegangan menurun, baru ke penyelesaian. Ini alur secara umum yang biasanya dipakai oleh pengarang novel atau pengarang cerpen ya, kalau dia ingin membuat sebuah cerita. Jadi kalau dia pakai alur maju, dia akan urutkan cerita ini ya tanpa diacak. Kemudian berbeda dengan alur mundur. Nah, proses jalan ceritanya itu tidak urut. Biasanya pengarang menyampaikan ceritanya dimulai dari konflik, kemudian menuju penyelesaian, kemudian menceritakan kembali latar belakang timbulnya konflik tersebut. Nah, jadi kalau alur mundur, mungkin urutannya pertama ini dulu, konflik dulu ya, jadi dia tidak urut. Kemudian ketegangan menurun, kemudian penyelesaian, baru mungkin dia akan balik ke pendahuluan dan penampilan masalah, latar belakang terjadinya ketegangan atau klimaks tersebut apa. Nah, itu kalau alur mundur ya. Jadi alur mundur dia klimaks dulu,
baru ketegangan menurun, terus penyelesaian, barulah nanti dia akan balik lagi ke pendahuluan menceritakan latar belakang kenapa kok bisa ada konflik seperti itu. Nah, itu kalau alur mundur ya. Dan selain urutan yang seperti ini, bisa jadi mungkin nanti dari penyelesaian dulu, ketegangan menurun, puncak ketegangan, kemudian pendahuluan penampilan masalah. Jadi tergantung kreasi dari sang penulis cerpen atau sang penulis novel ya, itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Itu kalau alur mundur. Kemudian kalau alur campuran, nah alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju dan juga alur mundur. Jadi penulis pada awalnya menyajikan ceritanya secara urut dan kemudian pada suatu waktu penulis menceritakan kembali kisah masa lalu ya, atau flashback. Nah, cerita yang menggunakan alur ini cukup sulit untuk dipahami dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Jadi biasanya rada ruwet ya. Dari pendahuluan, penampilan masalah, puncak ketegangan menurun, mungkin bisa jadi dia balik lagi ke penampilan masalah, kemudian puncak ketegangan lagi, kemudian mungkin langsung penyelesaian ya. Jadi alurnya maju mundur, pokoknya suka-suka si pengarang cerita ya. Pokoknya yang bikin ya, yang penting dia berhasil membuat kita bingung, maka itu dia masuk alur maju mundur. Itu tadi 3 jenis alur ya, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Nah, secara garis besar, seperti yang udah saya bilang tadi, sudut pandang itu ada 2 kelompok ya. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang biasanya di cerita-cerita pakai kata-kata akuan. Dan kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yang mana dia menggunakan kata-kata diaan. Nah, biasanya kalau pada kelompok akuan, pembaca akan merasa lebih dekat ya dengan segala peristiwa yang tersaji dalam fiksi. Karena ya, menggunakan kata aku seolah-olah kitalah yang terlibat di dalam peristiwa atau konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Sebaliknya, kalau kelompok diaan, pembaca terasa agak berjarak terhadap segala peristiwa yang tersaji dalam fiksi ya. Itu bedanya antara sudut pandang akuan dan juga sudut pandang diaan. Kemudian yang terakhir adalah tentang tema penceritaan. Nah, jadi dalam pengertiannya yang paling sederhana, tema itu sendiri adalah makna cerita, gagasan sentral atau dasar dari cerita tersebut. Nah, wujud dari tema dalam karya sastra biasanya akan berpangkal pada alasan tindak atau motif tokoh itu sendiri ya. Nah, jadi tema di dalam karya sastra umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis ya secara garis besar. Yang pertama ada tema fisikal atau tema jasmaniah, kemudian tema organik atau moral, tema sosial, tema egoik, dan juga tema ketuhanan. Ini tema-tema yang sebenarnya jarang didengar juga ya. Nah, tentunya tema fiksi ini masih dapat diklasifikasikan lagi dengan cara selain ini. Ada tema tradisional dan juga ada tema modern. Contoh tema tradisional yaitu tema-tema kerajaan. Nah, itu kan kayak yang cerita-cerita zaman dahulu gitu ya. Atau cerita-cerita fabel, cerpen-cerpen tentang apa tuh, yang ada binatang-binatangnya. Nah, itu tema-tema tradisional. Kalau tema-tema modern ya tema-tema sekarang ini, novel-novel yang sering kita baca di majalah, novel-novel yang sering kita beli ya. Kemudian cerpen-cerpen yang sering kita baca di koran, itu biasanya itu kan dia sudah mengandung unsur tema modern.
Itu tadi pembagian dari secara garis besar tema-tema di dalam karya sastra. Nah, ini sinetron apa ya itu, Mbak? Loh, Mbak Utari baru masuk, nggak apa-apa. Kesasar di kelas PPKN ya pasti. Kelasnya Ibu Putu ya, itu ngajar kelas berapa sih? Kelas 2 ya? Ya benar, kelas 2 kan ya? Kelas 2. Nah, ini tema jasmania. Kalau kita lihat secara contoh, yaitu tema yang cenderung berkaitan dengan keadaan jasmani seorang manusia. Contohnya lebih spesifik tema jasmania apa? Contohnya tema percintaan gitu ya. Kalau tema organik ini lebih ke tema tentang moral, karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia. Contohnya tentang hubungan antar manusia, antar pria wanita, dan seterusnya ya. Jadi hubungan antar manusia, antar pria wanita nggak melulu tentang percintaan ya, tapi mungkin ada unsur-unsur hubungan lainnya, mungkin persaudaraan lah ya, hubungan cinta antar manusia dan sebagainya. Kemudian ada tema sosial, yaitu meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi. Contoh tema sosial udah jelas ya, kayak politik, pendidikan, propaganda, dan sebagainya. Itu tema-tema sosial. Kemudian ada tema egoik. Nah, tema ini yang menyangkut reaksi-reaksi pribadi yang pada umumnya menentang pengaruh sosial. Oh, ini biasanya tema-tema keras atau tema-tema yang menentang pengaruh sosial. Masih belum tahu nih contohnya ini kayak apa nih. Tapi biasanya ada ya novel-novel yang punya tema seperti ini, dan biasanya sih sulit untuk dipahami karena saking beratnya. Kemudian tema ketuhanan. Nah, ini jelas ya, tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ini 5 klasifikasi secara garis besar tema-tema penceritaan ya. Entah itu tema cerpen, tema novel, dan sebagainya. Nah, kalau kita baca novel yang minggu lalu berjudul Jodoh ya, karya Nafis, dari sini kita bisa menganalisis ya keterkaitan unsur-unsur intrinsik penggalan cerpen tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama ya, bahwa penggalan cerita tentang si Badu yang mencari jodoh tersebut secara sepintas menceritakan tentang idealisme seorang tokoh yang bernama Badri, tentang kehidupan berumah tangga yang bakal dijalaninya. Idealisme di sini sendiri artinya dia punya syarat-syarat tertentu untuk memilih wanita yang akan menjadi pasangannya atau istrinya. Kemudian yang kedua, tentang harapan mendapatkan pasangan dengan tinggi 160 cm, tentang kalkulasi biaya hidup yang akan ditanggung bila kelak ia menikah, dan tentang kualitas dirinya yang dianggap sebagai produk kurang bermutu di mata budaya Minangkabau. Ini maksudnya adalah idealisme yang dimiliki si Badri ya. Jadi bukannya dia sombong atau gimana harus mencari pasangan yang begini, tapi itu adalah idealisme yang dimiliki oleh seseorang bernama Badri ya. Kemudian ya, jadi dari penggalan cerita ini bisa kita simpulkan bahwa kegalauan seorang Badri pun ya tentunya ada dan banyak ditemui di dalam kehidupan nyata bermasyarakat ya. Ya contohnya aja kayak
kita zaman sekarang pasti galau mikirin jodoh, galau sama mantan, galau sama pasangan yang sekarang, dan seterusnya. Jadi kehidupan kita juga nggak jauh-jauh beda ya dengan kehidupan si Badri yang suka galau. Nah, itu tadi menganalisis keterkaitan unsur intrinsik cerpen dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mana si Badri suka galau, dan kita juga sebagai manusia biasa juga pasti sering galau. Kita lanjutkan ke subbab yang terakhir sebelum kita UAS ya, UAS di tanggal 7 besok hari Minggu. Nah, kita akan bahas tentang menulis puisi baru. Nah, puisi ini merupakan salah satu jenis dari karya sastra yang memiliki sistematika penulisan khas dengan larik-larik yang membentuk bait serta dirangkai dalam beberapa unsur. Nah, unsur-unsur dalam puisi yang baru ini ada beberapa ya. Ada diksi, ada gaya bahasa, ada citraan, ada perasaan, ada nada, ada amanat, dan juga ada tema. Berbeda dengan puisi lama ya, kayak pantun, syair, itu kan mereka masih punya rima, irama, sajaknya seperti apa, aturannya seperti apa, berapa bait, isinya berapa baris ya. Masih lekat aturan-aturan tradisional. Kalau puisi baru sudah nggak ada aturan-aturan tersebut, tapi dia punya unsur-unsur ya, ada unsur diksi, gaya bahasanya kayak apa, citraannya apa, perasaan, nada, amanat, dan juga temanya yang digunakan itu tema apa gitu ya. Itu kalau di dalam puisi baru. Nah, diksi ini sendiri sudah jelas berarti pilihan kata ya. Nah, pilihan kata di sini maksudnya apa? Makna kata itu sendiri, komposisi bunyinya seperti apa, rima dan irama. Nah, ini mungkin ada beberapa pengarang yang sampai sekarang juga masih menggunakan rima dan irama, yang mana kalau dia menulis puisi baru akhirannya semua a gitu dari awal sampai akhir, atau akhirnya semua i dari awal sampai akhir ya. Kemudian ada diksi pilihan kata yang lain, yaitu diksi yang bersifat konotatif, yakni memiliki kemungkinan makna lebih dari satu gitu ya. Selain itu, diksi di dalam puisi juga bersifat puitis ya, di dalam puisi baru maksudnya. Jadi makna, komposisi bunyi, rima dan irama bisa menjadi diksi yang digunakan oleh sang pengarang. Kemudian yang kedua, ada gaya bahasa. Nah, salah satu unsur yang terdapat dalam puisi baru adalah penggunaan gaya bahasa atau bahasa kias. Kalau mungkin di puisi lama kayak pantun dan syair itu jarang-jarang menggunakan majas-majas ya, tetapi biasanya di puisi baru untuk menciptakan unsur kreativitas, maka biasanya pengarang-pengarang akan menampilkan unsur-unsur majas di dalam puisinya, mulai dari ada majas simile atau metafora atau repetisi, metonimia, personifikasi dan sebagainya. Ini biasanya jenis-jenis majas akan kalian pelajari di kelas 12 nanti ya. Di sini cuman saya sebutkan contoh-contoh majasnya seperti apa. Itu gaya bahasa pengarang saat menulis puisi baru. Kemudian ada citraan. Nah, citraan ini adalah efek pikiran yang timbul sebagai refleksi atas objek yang dilihat, dirasakan, didengar, dicium, dan juga diraba. Nah, citraan bisa dibedakan berdasarkan macam indera yang menimbulkan citra tertentu. Jadi ada citra penglihatan, pendengaran, penciuman, citra gerak, citra perabaan, citra pencucapan, dan sebagainya. Namanya juga citraan ya, pencitraan. Jadi jumlahnya sesuai dengan panca indera kita ditambah dengan citra gerak ya. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan citra gerak. Kemudian ada perasaan, nada, tema, dan juga amanat. Nah, yang namanya puisi pasti sudah ada
amanat ya yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, jadi perasaan atau feeling ini merupakan sikap penyair terhadap objek yang dibicarakan atau diungkapkan dalam puisi. Nah, sikap penyair ini maksudnya bisa berupa apakah dia simpati, apakah dia empati, ataukah dia antipati, apa dia benci gitu ya, apa dia setia kawan, mungkin dia tidak senang dengan hal tersebut dan sebagainya. Kemudian nada atau mood. Nah, ini merupakan sikap penyair terhadap pembaca ya. Ini apakah dia benci dengan pembaca, apakah dia empati, apakah dia antipati dan seterusnya ya. Jadi ada dua jenis. Kalau perasaan itu sikap penyair terhadap objek yang dibicarakannya. Kalau nada atau mood itu merupakan sikap penyair terhadap pembacanya ya. Contohnya kalau ada puisi sungai ya, biasanya yang terkandung di dalam perasaan-perasaan atau feeling yang terkandung dalam puisi sungai adalah rasa-rasa benci gitu ya, karena si pengarang benci melihat sungai yang kotor, penuh dengan sampah, airnya butek dan sebagainya. Itu contoh perasaan feeling ya. Kemudian ada tema. Nah, tema sudah jelas ya, merupakan gagasan pokok, landasan yang menjadikan sebuah cerita itu terbangun atau sebuah puisi dapat dibentuk. Itu tema. Kemudian ada yang terakhir adalah amanat atau pesan ya, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan oleh penyair. Nah, amanat ini biasanya tersirat di balik kata dan ungkapan yang disusun dalam puisi. Jadi kalau misalnya baca puisi dan kata-katanya susah dimengerti, biasanya pasti amanatnya juga kita harus benar-benar cari gitu ya, kira-kira maksud dari pengarang ini apa, kemudian pesan yang dia ingin sampaikan sebenarnya tersimpan di kata-kata yang mana gitu ya. Jadi berbeda-beda antara pengarang satu dengan pengarang lainnya, karena penulisan dan gaya bahasa yang berbeda, otomatis amanat atau pesan yang ingin dia sampaikan berbeda letaknya dan berbeda cara penyampaiannya. Nah, untuk menulis puisi baru ya, berbeda dengan menulis puisi lama. Biasanya menulis puisi ini bisa dilakukan melalui beberapa tahapan. Jadi ada tahap penginderaan. Jadi penginderaan ini maksudnya upaya untuk memperhatikan objek. Misalnya mau bikin puisi tentang tentang sungai tadi gitu misalnya, kita perhatikan dulu objek sungainya seperti apa. Kemudian ada tahap perenungan dan pengendapan. Nah, baru di sini kita melakukan perenungan. Ini kira-kira sungai ini kenapa ya? Kok bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Penyebabnya apa dan seterusnya. Ya, dari situ barulah bisa kita bikin puisi ya berdasarkan dua tahapan tersebut. Oh, ada tahap satu lagi, yaitu tahap memainkan kata-kata. Jadi setelah kita sudah melakukan tahap penginderaan dan perenungan, maka kita mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan objek tersebut. Nah, pengumpulan kata-kata dapat diperoleh dari tahap penginderaan. Jadi dari tahap penginderaan itu kita catat ciri-ciri dari objek tersebut apa. Misalnya objek itu adalah sungai. Nah, sungai itu mungkin warnanya kotor gitu ya, panjangnya berapa meter, kemudian banyak sampah, banyak orang yang tinggal di dekat sungai. Nah, ini hasil-hasil dari tahap penginderaan ya yang kita lakukan di saat kita ingin membuat puisi. Nah, kemudian kita lakukan perenungan, kenapa kok bisa kotor? Kenapa kok bisa banyak sampah? Kenapa banyak warga yang tinggal di daerah tersebut dan sebagainya. Setelah itu barulah kita mulai memainkan kata-kata. Kita susunlah dari kata-kata yang sudah kita dapat ini supaya dia bisa menjadi puisi gitu ya. Nah, itu tadi tahap-tahap atau proses menulis puisi, yang mana ada 3, tahap penginderaan, tahap perenungan dan pengendapan, dan juga tahap memainkan kata-kata. Kemudian unsur puisi baru ya, ada
Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi ada diksi, gaya bahasa, citraan, perasaan, nada, amanat, dan juga tema. Kemudian kalau yang tadi tentang intrinsic cerpen ya. Jadi ketika kita membaca suatu cerpen, kira-kira apakah keterkaitan unsur intrinsik tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari cerpen yang tadi bisa kita simpulkan bahwa kegalauan seorang Badri juga bisa kita rasakan ya sebagai bisa ditemui di dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Oke ya, jadi sudah selesai apa namanya materi kita dari untuk semester 1 ini. BTW nanti semester 2 kapan mulainya ya? Tanggal berapa? Udah ada jadwalnya belum? Nanti kalau mungkin nanti kalau udah ada jadwalnya pasti akan diposting Mbak Julia ya harusnya. Sudah selesai apa namanya tadi materi kita untuk semester 1 ini ya. Jadi terdiri dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian jangan lupa kita akan UAS ya hari Minggu besok seperti biasa. UASnya online. Hari Minggu besok. Yang belum mengerjakan UAS geografi ya, saya masih tunggu loh. Karena ini udah akhir semester dan saya harus mengumpulkan nilai, jadi harus segera dikerjakan ya. Mungkin sambil teman-teman ngerjakan UAS yang lain juga. Tapi jangan lupa juga UAS geografinya ya, karena UAS geografi juga udah lama. UAS online hari Minggu ya, bahasa Indonesia tanggal 7 besok, 7 Mei 2017. Jam seperti biasa, jam 9 malam. Masuk dulu ya semua, akan saya absen satu-satu. Kemudian nanti baru saya bagikan linknya, kemudian teman-teman bisa mengerjakan UAS seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oh ya, jangan lupa syarat-syarat administrasinya ya, teman-teman. Jangan lupa untuk dikumpulkan karena sudah bulan Mei juga. Foto-foto, perlengkapan yang lain kayak fotokopi ijazah legalisir ya, dan lain-lain. Ini sebenarnya ada beberapa latihan soal-soal yang bisa kita kerjakan ya, cuman waktu kita sudah mepet. Ya ini kurang lebih sama lah dengan soal-soal UTS kemarin, tapi dia mungkin lebih fokus ke apa ya, ke watak-watak unsur-unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari sebuah cerita, kebanyakan tentang cerpen dan sebagainya. Nanti dulu, belum dicetakin, jadi tunggu dulu. Tergantung, bisa 260, bisa 360, bisa lebih sih, karena kan kita cetaknya ternyata 8 lembar. Kalau dulu kan kita nyetaknya 4 lembar, harganya segitu. Kalau 8 lembar mungkin bisa lebih dari itu, masih belum tahu. Jadi ya nanti aja itu, nanti kalau udah dicetakin, nanti kita akan kasih tahu pengumumannya harus bayar berapa. Nah, makanya ini teman-teman yang lain diingatkan segera kumpul foto. Jadi kalau udah banyak yang ngumpulin foto, bisa kita cetakin sekalian gitu. Biar lebih murah. Soalnya kalau nyetaknya cuman dikit, biasanya lebih mahal. Jadi biasanya kita nunggu sampai teman-teman banyak dulu ngumpulin foto-fotonya. Oke, sampai di sini dulu. Udah ada pertanyaan nggak? Jangan lupa ya, hari Minggu UASnya semakin cepat teman-teman kerjakan UASnya, bukan semakin cepat sih, maksudnya kalau hari itu teman-teman bisa kerjakan UASnya, kan yang UAS yang lain teman-teman bisa plong ngerjainnya ya. Jadi udah nggak ada beban lagi. Tinggal yang mungkin yang belum ngerjain UAS geografi kemarin ada 4 orang ya kalau nggak salah. Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa hari Minggu kita UAS online. Selamat malam semuanya.
Selamat istirahat.